pelajaran, silakan ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Elena, Berdoa dimulai. baca dulu. Adia Zagensi, Aditya, Alif Nisa. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, baik semua ya, sehat semua ya. Oke, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran TK hari ini, saya ingatkan dulu terkait kontrak pembelajaran kita, kesepakatan kelas kita. Apa itu? Masih ingat? Dilarang bermain HP selama pembelajaran berlangsung tanpa adanya interupsi. Kalau ada yang bermain HP, HP-nya diapakan? Dititipkan Bu Sofia, gitu ya? Bisa dipahami? Oke, sebelum pembelajaran kita rilekskan dulu. Jangan ada yang memegang komputer, ya. Kita tarik nafas dulu, kita nikmati oksigen dari Allah, dari Tuhan. Ya. Kita tarik nafas dari hidung, keluarkan dari mulut. 1, 2, 3, tarik nafas. Tahan, keluarkan. Lagi. Oke, sudah rileks? Oke, kita menikmati oksigen ini secara gratis suara. Ya, ada yang kesulitan bernafas sehingga harus beli oksigen mahal-mahal. Ya, kita masih diberikan nikmat sehat, mari kita nikmati ya. Kita manfaatkan untuk belajar. Kali ini kita akan belajar analisis data. Apakah sudah siap? Sudah siap? Alfa sudah siap belum? Oke, silakan diperhatikan dulu. Ya, nanti waktunya praktek, kalian praktek. Oke, kita sekarang materi dulu. Kemarin kita sudah menyinggung ya analisis data secara manual ya. Kita menghitung rata-rata dengan menjumlahkan semua data, kemudian membagikan dengan jumlah data tersebut. Nah, kali ini kita akan belajar menganalisis data dengan menggunakan aplikasi pengolah angka atau lembar kerja. Sudah siap? Oke. Kalian pernah membayangkan jika kalian seorang bendahara kelas misalnya, kalian mengorganisir uang teman kalian, di sini jumlahnya 32 ya, mengorganisir uang kas 32 teman kalian dengan buku tulis manual, mencatat secara manual. Gampang atau ribet? Gampang ya, karena datanya masih sedikit. Kalau kita ingin tahu jumlah uang kas itu secara keseluruhan, secara cepat, bisa atau tidak? Bisa, tapi butuh proses ya. Dihitung dulu, ditambahnya, dijumlah dulu pakai kalkulator ya. Oke. Itu datanya 32. Kalau datanya ratusan atau ribuan bahkan, bayangkan kalian seorang akuntan besok pas waktu sudah dewasa ya. Seorang akuntan ya memiliki atau mengolah data ratusan bahkan ribuan. Apa kalian akan mencatatnya secara manual? Tidak ya, memakan waktu ya. Nah, sekarang kita akan belajar analisis data. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat mengenali konsep dasar pengolahan data seperti spreadsheet atau Google Sheet atau aplikasi Microsoft Excel dan memahami elemen-elemen dasar dalam lembar kerja pengolahan data. Oke, kemarin kita sudah sedikit menyinggung data. Data itu dari kata datum yang berarti fakta. Ya, merupakan keterangan yang benar dan nyata yang dapat dikumpulkan dan dapat dijadikan dasar kajian berupa analisis atau kesimpulan. Nah, jenis data ini kita bagi menjadi dua. Ada yang kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif biasanya berupa kata, berupa sifat, berupa pendapat. Oh, ini Faiza baik, rajin. Itu data. Data sifatnya Faiza. Ada lagi, siapa? Misal Anissa. Anissa ini makanan favoritnya empek-empek. Nah, itu juga data. Data makanan favorit ya, berupa kata. Yang kedua, data kuantitatif.
Kuantitatif itu biasanya berupa angka. Ya, contohnya apa? Contohnya data tinggi badan anak kelas 7D. Misal bintang tinggi badannya 160 cm. Misal Wawan tinggi badannya 170 cm. Nah, itu data yang berupa angka, namanya data kuantitatif. Bisa dipahami? Nah, cara mengumpulkan data di sini ada observasi langsung. Observasi langsung itu biasanya bisa mengamati ya. Ini bisa digunakan untuk mengukur tinggi badan. Kemudian cara yang kedua, wawancara atau kuesioner. Ketika kalian membutuhkan tentang pendapat teman kalian, atau minat bakat teman kalian, atau makanan favorit, kalian kan harus tanya toh. Nah, itu wawancara. Kemudian yang ketiga, alat digital berupa CCTV, smartphone, atau smartwatch. Nah, setelah kalian mengumpulkan data, kalian bisa menyajikan data tersebut. Menyajikan data bisa dalam bentuk tabel berupa angka yang berbaris, kemudian grafik berupa garis atau datar atau lingkaran, kemudian yang ketiga berupa teks atau gambar. Sebelum kalian menyajikan data, ya, kalian akan saya kenalkan dulu alat perkakas pengolah data ya, yaitu apa itu alat perkakas pengolah lembar kerja? Itu merupakan aplikasi untuk mengolah data berupa angka dan teks. Contohnya apa aplikasinya? Bisa Microsoft Excel. Excel itu bisa diakses secara offline. Kemudian ada Google Spreadsheet atau Google Sheet. Itu bisa diakses secara online. Kalau online itu butuh apa? Butuh internet. Gitu ya. Nah, dengan aplikasi ini kita bisa menghitung, membuat tabel, grafik, dan laporan data secara cepat. Nah, mengapa kita perlu mempelajarinya? Penting nggak sih belajar kayak gini? Penting supaya kita bisa apa? Bisa menyusun data dengan rapi, kemudian menghitung cepat tanpa kalkulator. Dan yang ketiga bisa membuat laporan nilai, daftar hadir, keuangan kelas, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh tampilannya. Nanti, ya, kalian akan praktek. Yang saya nilai pada pembelajaran kali ini adalah praktek kalian dalam mengaplikasikan aplikasi pengolah angka ini, ya, Excel ini. Nanti kalian akan praktek menjumlahkan, mencari rata-rata, mencari nilai tertinggi dan terendah, ya, menggunakan aplikasi apa? Microsoft Excel atau Google Spreadsheet. Yang pertama nanti kalian buka aplikasi Excel-nya, kemudian kalian pilih yang blank workbook. Nanti tampilannya seperti ini. Pilih yang blank workbook. Saya jelaskan dulu. Kemudian, nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Yang paling atas itu namanya Quick Access Toolbar. Dia menampilkan menu atau fitur yang sering digunakan. Perhatikan dulu. Yang kedua, yang saya kotakin biru ini namanya Ribbon and Text Menu, di mana tempat semua fitur aplikasi Microsoft Excel ditempatkan. Ya, banyak sekali fiturnya. Dan yang ketiga, yang kotak merah ini namanya Formula Bar. Namanya aja formula. Ini adalah tempat melihat dan menulis rumus. Ketika kalian menulis rumus, nanti akan muncul di sini. Dan yang keempat, yang kotaknya buahnya ini namanya adalah worksheet. Worksheet itu terdiri atas kumpulan sel, ya. Sel itu terbentuk dari baris. Baris itu yang 1, 2, 3 paling pojok kiri. Itu kan ada data 1, 2, 3. Itu namanya baris, ya. Dan kolom itu yang A, B, C, D, E, F yang secara horizontal, ya. Pertemuan antara baris dan kolom namanya adalah sel. Kemudian yang di bawah sini, ini ada tulisan sheet 1, ya. Ini namanya sheet text di sini. Ini merupakan daftar lembar kerja dalam satu file. Jadi di sini kalian bisa menambahkan sheet-sheet yang lainnya. Misal dalam satu file Excel, kalian bisa menambahkan beberapa sheet, ya. Misal sheet 1 kalian isi daftar nilai kelas 7A.
Sheet kedua diisi daftar nilai kelas 7B dan seterusnya. Kemudian di pojok kiri atas ya yang formula bar itu menunjukkan D3. Berarti sel yang aktif adalah sel D3. Sel yang berada pada kolom D baris ketiga. Nah, misal kalian blok seperti tampilan warna biru ini, maka sel yang aktif adalah range B5 sampai B7. Terakhir, perbedaan worksheet dan workbook. Kalau worksheet itu lembar kerja di Excel tempat kita mengetik, ya, itu worksheet. Nah, kalau workbook itu satu file yang isinya bisa saja satu worksheet saja atau lebih. Contohnya kalau misal kita umpamakan itu seperti map itu worksheetnya itu di dalam map ada bahasa Inggris, informatika, bahasa Jawa dan lain sebagainya. Gitu ya, paham? Ada yang mau tanyakan dulu sampai sini? Tidak. Kalau tidak, kalian sekarang akan praktek. Ya, silakan kalian praktek. Buka Excel kalian masing-masing. Kalian akan menghitung daftar nilai. Ini saya perlu mengatakan daftar nilai kelas 7. Silakan dicatat dulu. Ada yang sudah membuka Excel-nya? Langsung diketik sesuai sama yang di depan. Itu bisa nggak Febri di sini? Untuk menulis atau menghitung total, kalian bisa menggunakan rumus apa? Rumusnya terus apa? Nah, sama dengan bukan huruf ya. Kemudian kalian blok nilainya. Karena ingin mencari total nilai dari masing-masing siswa, kalian blok dari kiri ke kanan. Dari nilai TIK sampai nilai IPA. Kemudian ditutup kurung. Kemudian di enter. Ya. Setelah di enter, kalian di drag ke bawah. Drag ke bawah nanti langsung muncul secara otomatis. Ya. Kemudian untuk mencari nilai rata-rata, rumusnya apa? Rumusnya pakai sum, rata-rata average. Buka kurung, ya. Misal rata-rata dari nilai TIK, di blok TIK-nya dari atas ke bawah ke kurung, enter. Oke, saya gunakan rumus 3. Ada yang sudah selesai saya nilai? Belum selesai hitungannya. Yang mengerjakan siapa ini? Alvino sama Adit. Adit kontribusinya apa? Kamu praktek di biar tahu juga di. Oke, siap-siap. Nanti soalnya akan muncul di depan dan kalian akan menjawabnya melalui HP kalian. Jadi tampilan HP kalian cuma untuk menjawab saja. Soalnya munculnya di depan. Oke, sudah siap? Sudah siap? Sudah siap. Oke, saya mulai. 3, 2, 1.
Mengapa penting untuk mengorganisir data dalam kehidupan sehari-hari? Waktunya 20 detik. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Masa view ketiga 8.029 menggunakan oleh Fandi. Jalan satunya siapa ini? Yes, siapa? Tepuk tangan untuk kita semua. Selamat berbicara. Sekarang kita akan refleksi. Waktunya sudah mau habis. Kita akan refleksi, kalian buka Menti IT. Ya, kalian tuliskan satu kata, ya, satu kata saja terkait bagaimana pembelajaran hari ini. Kalian buka menti.com. Menti, MENTI, atau bisa pakai barcode ya. Kalian tuliskan satu kata saja terkait pembelajaran. Waktunya kurang panjang. Waktunya kurang panjang. Kalian nggak mau istirahat? Oke. Oke, terima kasih atas refleksinya. Ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Angkat tangan akan mendapat nilai plus dari Bu Sofia. Apa Bu? Menyimpulkan pembelajaran hari ini. Kalian sudah belajar apa hari ini? Oke, ayo. Bisa, ayo Zab. Hari ini belajar apa Zab? Membuat apa? Membuat nilai rata-rata. Pakai rumus apa nih Zab? Average. Ada lagi yang mau menambahkan? Pagi, silakan. Menganalisis nilai. Apa aja yang kamu analisis? Nilai tertinggi. Oke, pakai rumus apa? Oke, benar ya. Oke, tadi kita sudah belajar menganalisis jumlah total menggunakan rumus apa tadi? Sum. Kemudian mencari rata-rata nilai menggunakan rumus average, dan nilai tertinggi pakai rumus max, dan nilai terendah menggunakan rumus mean. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, Sofia akhiri sampai di sini. Kita bertemu lagi di minggu depan. Kita lanjutkan prakteknya. Akhiri cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.